Assalamualaikum teman-teman investor dan trader, gimana kabarnya? Semoga sehat dan berbahagia. Crypto Story hari ini akan kembali mengupdate harga dan berita seputar cryptocurrency. Semoga bisa sedikit menambah info bagi teman-teman yang trading maupun investasi di dunia kripto. Disclaimer, info yang kami sampaikan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Jadi pastikan setiap keputusan yang teman-teman ambil sudah melewati analisa teknikal maupun analisa fundamental. Mengingat market kripto itu sendiri memiliki risiko yang sangat tinggi. Baik teman-teman, untuk pertama sebelum masuk ke updatean info hari ini, kita cek harga market untuk kripto sendiri. Baik, untuk harga hari ini Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 0,24%. Saat ini Bitcoin berada di harga 38.779,13 US dollar, disusul oleh Ethereum. Ethereum saat ini mengalami penurunan sebesar 1,52%. Saat ini Ethereum berada di harga 2.546,09 US dollar. Disusul koin ketiga ada Binance. Saat ini berada di harga 367,38. Saat ini Binance sendiri mengalami penurunan sebesar 0,73%. Disusul koin keempat ada XRP Ripple mengalami penurunan 0,80%. Saat ini Ripple XRP berada di harga 0,7629 US dollar. Nah, di bawah XRP ada Cardano mengalami penurunan sebesar 1,53%. Saat ini Cardano berada di harga 0,7913 US dollar. Disusul oleh Solana juga mengalami penurunan sebesar 1,38%, berada di harga 79,84 US dollar. Baik teman-teman, hari ini untuk updatean kita akan membahas sedikit analisa dari beberapa koin. Jadi sengaja saya tidak akan mengupdate chartnya karena dari Bitcoin, dari token Sen, dan dari Polkadot juga akan saya sedikit membahas untuk analisanya. Oke, next untuk 5 cryptocurrency teratas yang kita lihat dalam minggu ini ada Bitcoin, Polkadot, Sen, Round, dan ZEC. Pengaturan teknis Bitcoin BTC menunjukkan potensi penembusan ke atas, dan grafik menyerahkan Polkadot, Sen, Round, dan ZEC akan menjadi yang pertama mendapat manfaat dari harga yang akan bullish. Oke, next kita coba lihat untuk Bitcoin dalam minggu ini menunjukkan bahwa para pedagang bermain aman dan tidak bertaruh besar dalam pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal mendatang pada tanggal 15 Maret dan 16 Maret. Kuantum kenaikan suku bunga dapat bertindak sebagai berikut pemicu untuk pasar kripto. Nah, jadi pengaturan netral Bitcoin saat ini membuat para analis terus menebak sumber daya analitik. Indikator material menunjukkan bahwa Bitcoin bisa terjun, tetapi mereka menyarankan investor untuk siap membeli penurunan karena mereka percaya pantulan akan terjadi dalam waktu dekat ini ya. Jadi bagi teman-teman yang mengkoleksi Bitcoin dan beberapa koin-koin blue chip, di sini disarankan untuk bersiap mengambil posisi baru. Tapi di sini ini saya juga hanya menyampaikan. Nah, gimana untuk analisa Bitcoinnya sendiri? Bitcoin membentuk pola pada 12 Maret kemarin, dan pada hari Minggu kemarin menunjukkan keraguan-raguan di antara kenaikan dan penurunan. Harga terjebak di antara rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari sebesar 39.810 dan support horizontal di 37.000 US dollar. Nah, seperti chart yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Memang Bitcoin secara tren memang sedang mengalami penurunan, disusul sideway. Jadi sideway ini yang harus kita waspadai, apakah akan memantul kembali ke atas atau masih
mengikuti tren dari menjadi masih tren turun, kita juga belum tahu. Jadi kita lihat dulu ya. Untuk EMA 20 hari ke belakang dan indeks kekuatan relatif RSI dapat menjadi titik tengah, menunjukkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Nah, jadi memang di sini harga Bitcoin sendiri masih balance karena antara permintaan dan penjualan itu masih seimbang ya teman-teman ya. Jika harga naik menembus rata-rata, pergerakan sederhana dalam 50 hari ke depan itu sekitar 39.978 US dollar. Bull akan mencoba mendorong pasangan Bitcoin di atas 42.600 US dollar. Jika berhasil, maka rally sekitar 45.400 US dollar dan kemudian kembali ke resistensional. Jadi untuk range harga tersebut boleh menjadi perhatian teman-teman dalam analisa teknikal untuk Bitcoin itu sendiri. Next kita lanjut ke Polkadot. Polkadot selama beberapa bulan terakhir tetap mengalami kenaikan, membentuk titik di zona antara 16 dan 14 US dollar di harga di atas MA sekitar 20 hari. Belum membantu mengalami EMA sebesar 18 US dollar. Dalam tanda positifnya bahwa bull belum menyerahkan banyak dari MA 50 hari ke belakang dari mengantisipasi penembusan di atas resistensi. Nah, jadi jika terjadi pasangan Polkadot bisa rally overhead sekitar 23 US dollar di mana bear dapat kembali menimbulkan tantangan berat. Nah, jadi harga yang turun sekitar hari demi hari mencoba menarik sekitar 16 US dollar. Jika berhasil, pasangan ini menguji support sekitar 14 US dollar. Jadi untuk Polkadot sendiri resistensi support kritisnya di kisaran 14 US dollar ya untuk Polkadot. Jadi kita next di token Sen. Di sini ada juga token Sen. Sen terikat antara 2,55 US dollar dan 4,86 US dollar selama beberapa minggu terakhir. Bearish maksudnya menarik harga di bawah 200 hari rata-rata sekitar 3,15 US dollar pada 4 Maret, tetapi belum mampu menembus support di harga 2.2,55 US dollar. Jadi untuk supportnya untuk token Sen ini belum berhasil menembus support di harga 2,55 US dollar. Ini menunjukkan akumulasi di dekat dukungan kisaran antara RSI, menunjukkan tanda-tanda diferensiasi positif dan bahwa momentum bearish mungkin melemah. Jika harga naik di level saat ini, pembeli akan mencoba mendorong token Sen selama 200 hari kurang lebih jika terjadi pasangan, mengingat harga di kisaran 3,51 US dollar dan kemungkinan rally di range harga 4,50% US dollar kemudian beralih di 4,86 US dollar. Ya, jadi teman-teman beberapa sedikit analisa koin seperti Bitcoin, Polkadot dan token Sen. Ini saya sampaikan juga dari cointelegraph.com ya. Jadi teman-teman bisa cek kembali apa yang telah saya sampaikan, karena saya juga hanya menyampaikan tidak secara keseluruhan, secara garis besar. Bisa sedikit menambah info bagi teman-teman dalam mengkoleksi Bitcoin, koin Polkadot dan token Sen itu sendiri. Nah, untuk updatean berikutnya kita coba lihat dari Abang Elon Musk. Abang Elon Musk nih updateannya dari cryptobriefing.com. Elon Musk tidak akan menjual Bitcoin, Ethereum dan Dogecoin-nya. Wah, dari judulnya juga sudah menarik ya. Jadi CEO Tesla ini mengklarifikasi kepemilikan kriptonya, mengatakan bahwa ia tidak akan menjual asetnya. Oke, coba kita lihat. Jadi di sini Elon Musk masih memegang kripto. Elon Musk memegang portofolio aset kriptonya di tengah tingkat inflasi yang melonjak.
Ya kita coba bacakan. CEO Tesla dan SpaceX ini turun ke Twitter dalam minggu kemarin untuk bertanya kepada 77,7 juta pengikutnya. Wah, ternyata banyak ya pengikutnya Bang Elon ini. Apa pendapat mereka tentang tingkat inflasi yang mungkin selama bertahun-tahun ke depan ketika CEO MicroStrategy menginjil Bitcoin terkenal Michael Saylor mempertimbangkan untuk mengatakan bahwa dia pikir inflasi Amerika mengikat dan permintaan untuk aset langka Bitcoin akan melonjak. Jadi Elon Musk mengakui bahwa sudut pandang seller tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Jadi Elon Musk sendiri ini juga memiliki sudut pandang yang berbeda ya terkait dengan inflasi yang terjadi di Amerika itu sendiri. Nah, jadi untuk kripto juga kita berpikir apa nih nasib kripto di masa depannya. Jadi untuk pandangan Elon Musk sendiri seperti yang tadi telah saya sampaikan ya teman-teman ya. Kita coba next, masih di Crypto Briefing, masih dengan tema Abang Elon Musk ini ya. Cuman ini memang terkait dengan invasi Rusia di Ukraina. Saya akan sedikit membacakan. Oke, kita membacakan sedikit tentang pembaruan terbaru tentang kepemilikan kriptonya menunjukkan bahwa ia memandang kelas aset sebagai kepemimpinan investasi di jangka panjang. Elon telah menunjukkan petunjuk tentang keyakinan potensi kripto di masa lalu. Pada 19 Mei, pasar jatuh karena kelelahan dan ketakutan akan larangan penambangan Bitcoin di Cina. Ia memposting di tweet mengatakan bahwa Tesla dengan tangan berliannya sebagai petunjuk bahwa itu akan memegang Bitcoin yang ada di neracanya. Dia juga mengatakan sebelumnya telah difilmkan mengatakan bahwa ia berpikir bahwa kripto memiliki peluang bagus menjadi mata uang masa depan di bumi. Nah, sebenarnya di atas itu saya tidak membacakan ya. Kripto secara publik dikenal menggunakan Twitternya si Elon Musk ini menyatakan bahwa ia akan memegang kriptonya dan dia menentang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertempuran tunggal. Jadi untuk berita tentang invasi memang sengaja tidak saya begitu cari begitu banyak karena saya hanya ingin menyampaikan terkait dengan masa depan kripto sendiri, mengingat inflasi Amerika Serikat tentang dampak dan efeknya terkait dengan kripto di kondisi saat ini. Jadi untuk gambaran memang Elon Musk sendiri masih sangat optimis dalam memegang kripto. Bagaimana dengan teman-teman semua di rumah juga kita kembalikan ke teman-teman apakah akan tetap memegang atau dilepas. Jadi untuk tanggapan Elon Musk sendiri masih akan memegang Bitcoin yang saat ini masih menjadi primadona ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin untuk penyampaian updatean hari ini, karena hari ini saya terlambat upload satu hari, mohon maaf karena kesibukan dan lain hal. Apabila ada kritik, saran dan masukan boleh disampaikan di kolom komentar dan juga di Instagram kami di Crypto Story Update. Boleh juga di follow teman-teman. Kalau ada info boleh di DM segala macamnya. Kami murni menyampaikan updatean, tidak ada maksud untuk mengajak membeli dan lain-lainnya karena cryptocurrency merupakan salah satu instrumen investasi, bukan satu-satunya investasi, jadi salah satu instrumen investasi. Berinvestasilah dengan bijak, berinvestasilah di sektor yang tepat, jangan ikut-ikutan. Nah, karena investasi tentunya memiliki resiko masing-masing di setiap investasinya. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya telah mendengarkan dari Crypto Story ini. Tentunya dalam penyampaian kami juga masih banyak mengalami kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman selalu sehat, berbahagia, dan diberikan umur yang panjang. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.